Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatannya kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, yang itu adalah merupakan sebuah amanat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua. Amanah yang sudah kita ambil, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah katakan di dalam ayatnya yang dibacakan oleh imam kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, sesungguhnya kami telah menawarkan sebuah amanah yang besar kepada makhluk-makhluk yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan amanah tersebut kepada langit, kepada bumi dan kepada jibal. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Akan tetapi mereka enggan untuk mengambil amanah tersebut dan merasa berat dengan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Fahamalah al-insan. Maka manusialah yang mengambil amanah tersebut. Amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia tersebut adalah merupakan amanah perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala larang manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran bagi orang-orang yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia adalah orang-orang yang mempunyai sifat sombong dan mempunyai sifat jahil. Dan dua sifat inilah yang akan menyengsarakan kita semua kalau kita tidak mempunyai ilmu yang nafi dan kita tidak mempunyai amal yang soleh. Karena sesungguhnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar kita terlepas dari dua sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati manusia, yaitu sifat zaluman jahula, seseorang harus mempunyai ilmu yang nafi dan amal soleh. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa mengambil sebab-sebab agar kita mendapatkan ilmu yang nafi, agar kita bisa meraih ilmu nafi tersebut dan menjadikan kita mempunyai amal yang saleh. Ini adalah merupakan nikmat yang azimah, yang sepantasnya bagi kita semua untuk kita mensyukurinya, untuk kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita semua dari surat Luqman, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan-peringatannya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita, terutama di dalam perjalanan kita, perjalanan yang tidak mudah. Bagaimana iblis dan syaitan tidak pernah berputus asa untuk mengganggu kita. Mereka tidak pernah ada henti-hentinya untuk mengganggu perjalanan kita agar kita berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin banyak kita mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mudah bagi kita untuk kita selamat di dalam perjalanan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan kepada Luqman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, al-hikmah, yaitu ilmu yang nafi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala Luqman ini. Anishkurillah, agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang senantiasa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita tentang perjalanan hamba Allah Subhanahu wa taala Luqman. Yang Allah Subhanahu wa taala pengen memberikan ibrah kepada kita, bagaimana seorang bapak dengan seorang anaknya. Bagaimana itu adalah merupakan tanggung jawab seorang bapak untuk mendidik anaknya dan memberikan nasihat kepada anaknya. Dan ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Warrajulu, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala an ahlihi. Seseorang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anaknya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita siapkan. Sampai seberbesar apa kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Dan keluarga kita adalah merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak kita, dan kita akan menjawab semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan tentang ayat ini. Kata beliau, yukhbiru ta'ala an imtinanihi ala abdi al-fadil al-Luqman. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita semua an imtinanihi ala abdi al-fadil Luqman, tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap hambanya yang mulia, yaitu Luqman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Luqman ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh benar-benar kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa hiya al-ilmu bil haqqi ala wajhihi wa hikmatihi. Hikmah itu adalah merupakan ilmu yang hak, ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan apa yang diinginkan dari ilmu tersebut dan hikmah dari ilmu tersebut. Fahiya al-ilmu bil ahkam wa ma'rifatu ma fiha min al-asrar wal ihkam. Itu adalah merupakan ilmu-ilmu tentang hukum dan pengetahuan tentang apa-apa yang ada di dalamnya dari rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah dari ilmu tersebut. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, faqad yakunul insanu aliman. Terkadang ada seseorang itu diberi sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, dan seseorang itu alim, wala yakunu hakiman. Tapi apa? Belum tentu orang yang punya ilmu itu dia hakim. Dia adalah orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hikmah ini
adalah merupakan mustalzimul ilm. Hikmah itu adalah merupakan apa? Konsekuensi dari yang namanya ilmu. Orang terkadang punya ilmu, banyak teori di kepalanya. Dia bisa berbicara tentang hukum, dia bisa berbicara tentang dalil, tapi terkadang seseorang punya ilmu yang banyak, tapi dia tidak hikmah. Tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya hikmah ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang-orang yang dikasih hikmah sama Allah Subhanahu wa taala, dia diberi sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak. Orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa ammal hikmatu fahiya mustalzamatun lil ilm. Karena hikmah ini adalah merupakan apa? Konsekuensi dari yang namanya ilmu. Orang kalau dia punya ilmu, dia akan hikmah. Hikmah di dalam perkataannya, bijak di dalam apa? Di dalam perbuatannya. Ini adalah merupakan apa? Konsekuensi dari yang namanya ilmu. Bal walil amal. Bahkan hikmah itu adalah merupakan apa? Sebuah amalan. Orang kalau dia dikasih ilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut, inilah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan hikmah. Walihada fussiratil hikmatu bil ilmi nafi' wal amali shalih. Oleh karena itu ditafsirkan hikmah itu adalah merupakan apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan inilah yang harus kita berusaha untuk mendapatkan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada Luqman. Ini adalah merupakan apa? Fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ataina Luqmanal hikmata. Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Dikasih ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa beramal soleh. Ini nikmat yang besar. Tujuannya untuk apa? Anishkurillah. Tujuannya itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, walamma aqallahu hadhil minnatal azimah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Luqman nikmat yang begitu besar ini, amarahu ayyashkurahu ala ma aqahu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Liyubarika lahu fi, agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada Luqman apa yang ada di dalam ilmu tersebut. Wa yuzidahu min fadlihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada Luqman dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan apa? Keutamaan dari orang-orang yang mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan apa? Berkahi. Berbeda dengan orang-orang yang mereka apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak mau apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, dan Allah Subhanahu wa taala
tidak akan pernah memberikan keberkahan kepada orang tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang begitu banyak. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangun tidur saja. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Barang siapa yang dia sehat badannya, dia punya makanan pada hari itu, ya kan? Badan kita alhamdulillah sehat. Kita ada makanan pada hari itu. Ini adalah merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka sepantasnya bagi kita untuk kita bersyukur dengan apa? Dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya syukur itu harus kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini bahwasanya nikmat itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut di dalam yang namanya ketaatan. Ini baru seseorang itu dinamakan yang namanya apa? Yang namanya syukur. Kalau seseorang dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang begitu banyak, dia nggak bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian dia tidak meyakini di dalam hatinya bahwa itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Justru ini adalah menjadi sebuah bala. Ini adalah merupakan menjadi sebuah ujian bagi seorang tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, sedikitnya orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita termasuk di antara orang-orang yang sedikit ini. Orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lupa dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ilmu. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya bengkak. Sampai kakinya bengkak hatta tatawarram qadamah. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Dan engkau adalah orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam Pak sampai kakinya itu bengkak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Aisyah, "Afala aqulu abdan syakur?" Apakah salah kalau aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Apakah salah aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan nikmat tersebut untuk apa? Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Makanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau seseorang itu kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesungguhnya adab yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan itu sangatlah keras kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman hikmah, agar apa? Agar Luqman itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, syukuri ilmu tersebut. Dengan apa? Dengan kita amalkan. Ilmu yang sedikit yang kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu. Akhirnya apa? Kita menuntut ilmu sedikit tapi kita amalkan. Diberi berkah sama Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan ilmu kita. Terus kita dikasih pemahaman sama Allah Subhanahu wa taala.
dibuka sama Allah Subhanahu wa taala pemahaman ilmu kita. Kemudian kita diberi taufik sama Allah untuk mengamalkan lagi. Terus kita mensyukuri hingga akhirnya apa? Kita menjadi orang-orang yang dikasih hikmah, yaitu dikasih ilmu nafi dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Terkadang kalau kita berbicara syukur, yang kita ingat itu hanya apa? Ya, nikmat zahir saja. Gitu. Kalau dikasih rezeki 2 juta, 3 juta, 10 juta, 1 miliar, baru kita alhamdulillah ya Allah. Gitu. Saya bersyukur gitu. Tapi kalau seseorang lupa, ternyata ilmu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh. Amal soleh, Pak, kita bisa duduk seperti ini. Ini kan amal soleh. Ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Yang sepantasnya bagi kita untuk kita bersyukur. Kita bisa bangun sholat subuh, ya. Kita bisa bangun untuk kita melakukan sholat witir. Bahkan kita bisa membuka mushaf di siang hari, ngaji meskipun 1 lembar, 2 lembar, itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Yang sepantasnya bagi seseorang itu untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Sa'di rahimahullah taala, wa akhbarahu anna syukra syakirin ya'udu naf'uhu alaihim. Beliau mengabarkan bahwasanya syukurnya orang-orang yang bersyukur itu manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri, Pak. Kembali kepada mereka, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man kafara falam yashkurillah, dan barang siapa yang kufur dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada wabala dzalika alaihi, kembali ya kan, kemudian kebinasaannya, kehancurannya kembali kepada orang tersebut. Syukur Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaatnya balik kepada orang yang bersyukur tadi. Adapun orang-orang yang kufur, adapun orang-orang yang ingkar, mereka yang kembali kepada orang tersebut sendiri, kebinasaannya, kemudian apa? Istilahnya adabnya itu kembali kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an orang-orang yang mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sulaiman, ya kan? Itu adalah orang-orang yang bersyukur. Daud sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, untuk apa? Berikan kepadaku, bagilah kepadaku rasa syukur kepada Engkau ya Allah. Minta. Bahkan ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, orang itu bisa bersyukur sendiri, itu adalah merupakan apa? Nikmat dari Allah. Ya. Orang bisa bersyukur itu saja, itu nikmat. Kita diperintahkan sama Allah untuk bersyukur. Ya kan? Karena nikmat yang Allah berikan, kita dikasih nikmat sama Allah, diperintahkan sama Allah untuk bersyukur. Kita bisa bersyukur terhadap nikmat tersebut, itu pun taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, kita dikasih pahala. Siapa yang kasih pahala? Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua adalah merupakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu bahwasanya semuanya adalah merupakan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fafirru ilallah. Kita harus banyak-banyak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memberikan bimbingannya, memberikan taufiknya kepada kita, dan itu yang diminta. Yang kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, bagikan kepadaku supaya kita bisa bersyukur kepada Engkau. Ini adalah merupakan apa? Doa yang dipanjatkan oleh mereka, orang-orang yang meminta agar mereka bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun, ya kan? Qarun dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Tapi ketika dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang melimpah dan lain sebagainya, apa yang dikatakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya itu punya ini semua dikasih karena memang aku cerdas.
karena memang aku pintar, karena aku memang punya ilmu. Dan ini yang harus diwaspadai oleh seseorang. Ketika kita, Masya Allah, kita berhasil dari sisi dunia kita, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang begitu luar biasa, bukan karena kita jualan, karena memang aku marketingnya yang hebat, aku memang sosial medianya yang begitu luar biasa, aku karena penawarannya yang begitu luar biasa, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati untuk membeli barang dagangan saya. Ini yang harus betul-betul kita tancapkan ke dalam diri kita. Supaya apa? Supaya mudah bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang mereka kufur, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan Qarun. Karena apa? Karena gak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibinasakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan Allah telah menceritakan orang-orang yang bersyukur seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang orang-orang yang kufur, hasilnya juga seperti apa. Dan semua ada di hadapan kita dan diperjalankan kepada kita semua. Tinggal kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah kita mau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyukuri apa yang kita syukuri tersebut, atau kita termasuk di antara nasallallahu al-afiyah, termasuk di antara orang-orang yang kufur yang hingga akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasallallahu al-afiyah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang dia bersyukur, sesungguhnya dia telah mensyukuri dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'hamid. Dan barang siapa yang dia kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha terpuji. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wallahu ghaniyyun anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha terpuji fima yaqduruhu wa yaqdi, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan. Alaman khalafa amrahu, terhadap siapa saja yang menyelisihi perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh terhadap syukurnya kita, enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh terhadap syukurnya kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh dengan pujian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak butuh dengan pujian kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga butuh dengan syukurnya kita. Kalian tak kasih, mau syukur, mau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatnya balik kepada kalian, bukan balik kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak dipuji saja sama kita, Allah sudah maha terpuji secara zatnya. Manusia enggak puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah maha terpuji secara zatnya. Kalau kita nggak bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maha kaya secara zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh dengan itu semua. Justru kalau kita mau bersyukur, itu balik kepada diri kita manfaatnya. Kalau kita mau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membesarkan Allah, itu balik kepada diri kita manfaat pujian dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, faqinahu ta'ala min lawazimi dzatihi. Allah itu sudah maha kaya, Pak. Secara zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala gak butuh kepada hamba-hambanya. Maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ghani, Allah maha kaya. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, wa qawluhu hamidan fi sifati kamalihi hamidan fi jamili sanihi min lawazimi dzatihi. Begitu pula maha terpujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha terpuji. Kita enggak puji, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah maha terpuji. Kan berbeda dengan makhluk. Kalau kita dari zatnya, apa yang mau dipuji dari kita? Ada pujian dari kita. Oh, kita dipuji juga karena perbuatan Allah. Antum dipuji, Pak, karena ganteng. Yang ngasih ganteng sama loh Allah. Kita itu nggak punya, asalnya itu kita itu nggak pernah bisa dipuji sama orang, ya kan? Wong kita keluar dari nutfah, dari sesuatu yang menjijikan,
Kita itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, lam yakun syai'an madhkura, yang kita dulunya enggak pernah muncul namanya. Pernah muncul namanya Bedawi dulu. Ya, baru tahun 88 baru muncul, dikasih nama, oh ini yang namanya Bedawi. Dulunya apa? Lam yakun syai'an madhkura, enggak pernah muncul. Muncul dari apa? Sesuatu yang menjijikkan, nutfah. Dari air mani. Gitu. Ini kita semua, yang kita asalnya bukan apa? Bukan sesuatu yang terpuji pada zatnya. Seseorang dia dipuji karena kedermawanannya. Siapa yang ngasih harta? Siapa yang menggerakkan kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Makanya gak usah besar, Pak. Kalau kita dipuji sama orang, kita hebat, kita ganteng, dia ayu, dia cantik, dia baik dan lain sebagainya. Wis gak usah gede kepalanya, gak perlu juga pakai helm. Kan seperti itu. Kenapa? Kita dipuji subhanallah. Kalau kita sadar, kalau kita dipuji sama orang, kita baik, kita ini, justru harusnya kita nangis, Pak. Kenapa? Ternyata orang itu muji kita. Karena apa? Karena Allah menutupi aib kita. Karena Allah begitu baik kepada kita. Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan kita. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala enggak beri taufik, ya kan? Enggak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan kita, aib kita enggak ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau muji kita? Ya. Siapa yang mau muji kita? Yang ada apa? Mungkin turu yang hilang gitu kan. Turu yang orok kan seperti itu. Siapa yang mau muji kita? Ini ada yang mau muji kita. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebaikan-kebaikan kita. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau kenal dengan kemuliaannya Allah, maha terpujinya Allah, maha berbuatnya Allah Subhanahu wa taala, orang itu enggak akan pernah membesarkan dirinya. Makanya orang kalau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan terlalu banyak akunya, Pak. Tahu terlalu banyak akunya. Orang itu kalau enggak kenal sama Allah, selalu yang dibesarkan aku. Aku terus, aku itu kayak gini, aku itu kayak gini, aku itu kayak gini. Subhanallah, terus-terusan aku pokoknya yang dibesarkan. Tapi kalau kenal sama Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah tolong. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah tutup. Siapa yang terus-terusan dipuji? Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang keluar dari lisannya hanya membesarkan Allah. Yang keluar dari lisannya mengagungkan Allah. Yang keluar dari lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala secara Allah Subhanahu wa taala hamidun lidzatihi. Allah adalah zat yang terpuji secara zatnya. Di sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala terpuji di keindahan apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Ini termasuk apa? Min lawazimi dzatihi. Ini secara zatnya Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu. Wa kullu wahidin minal wasfain, setiap sifat-sifat ini Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Satu sifat saja itu, Pak, itu sudah terpuji, Pak. Allah Maha Kaya. Itu sudah terpuji, Pak. Betapa banyak kita memuji orang karena kekayaannya. Ya Allah, Pak. Oh, si fulan itu kaya luar biasa. Gitu. Kita puji. Ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Kaya. Yang memberikan kekayaan kepada makhluk-makhluknya, memberikan karunia kepada Allah, memberikan karunia kepada makhluknya. Ini satu sifat saja sudah terpuji. Bagaimana Hamid itu juga sudah terpuji. Satu sifat Goni sudah terpuji, Hamid terpuji. Tapi Allah Subhanahu wa taala gandengkan dua sifat terpuji. Menunjukkan apa? Ya tambah terpuji. Allah Ghaniyun, Allah Hamid. Allah adalah zat yang Maha Kaya dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji. Sifatun kamal. Wa kullu wahidin minal wasfaini sifatun kamal. Wastima'u ahadihima ilal akhar ziyadatu kamalin ila kamal. Kata beliau tadi, satu sifat saja sempurna. Bagaimana kalau digabungkan sifat satu dengan sifat yang lain, maka ini menambah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau Sesadi rahimahullah taala, wa ikhtalafal mufassirun. Ulama tafsir itu berbeda pendapat. Hal kana Luqman nabiyyan au abdan solehan. Apakah Luqman ini adalah seorang nabi
Atau Luqman ini adalah seorang hamba yang soleh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang nafi kepada Luqman ini. Wallahu ta'ala lam yadhkur anhu illa annahu atahul hikmah. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala enggak menceritakan Luqman bahwasanya apakah dia nabi ataukah dia hamba soleh, kecuali apa? Kecuali Allah kabarkan kepada kita semua bahwasanya apa? Allah berikan kepada Luqman ini yaitu hikmah. Wa dzakara ba'da ma yadullu ala hikmatihi fi wa'dihi li ibnihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian yang menunjukkan tentang hikmahnya Luqman ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ini termasuk di antara hikmahnya Luqman. Beliau menasihati anaknya. Fadzakara usulul hikmati wa qawaidahil kibar. Bagaimana Luqman ini mengajarkan kepada anaknya usul-usul atau fondasi-fondasi hikmah, fondasi-fondasi ilmu, dan menyebutkan tentang apa? Fondasi-fondasi hikmah yang besar-besar itu diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ini hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman tersebut. Kemudian qulina rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menceritakan bagaimana Luqman mengajari kepada anaknya. Diajak ngobrol anaknya, Pak. Ya. Anaknya diajak ngobrol, dinasehati. Anaknya diberikan peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia dalam keadaan menasehati anaknya tersebut. Apa yang dikatakan? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kedzaliman yang sangat agung. Nasihat Luqman kepada anaknya ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan nasihat seorang bapak kepada anaknya. Dan nasihat yang pertama kali dinasihatkan oleh Luqman berkaitan dengan masalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan anaknya tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan oleh Luqman kepada anaknya siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan apa? Peringatan yang paling bermanfaatnya. Makanya ketika Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini peringatan yang paling bermanfaat yang harus ditanamkan sejak sedini mungkin kepada anak kita. Bagaimana seseorang itu punya makrifat kepada Allah. Seseorang itu bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu bisa mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan dari awal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar. Bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ay aw qala lahu qawlan bihi ya'iduhu bil amr. Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya pada sebuah perkataan yang dengannya Luqman tersebut menasihati anaknya dengan beberapa perkara, dengan perintah, wa nahi dan larangan, al-makrunu bit targhib wa tarhib. Bukan hanya Luqman apa? Bukan hanya sekedar Luqman perintah sama apa? Melarang. Tapi apa? Digandengkan sama Luqman itu dengan apa? Targhib dan tarhib. Yaitu apa? Dibikin semangat, kemudian anaknya juga dibikin takut. Dibikin takut. Ketika apa? Ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhra. Ini kan apa? Membuat Luqman takut, membuat anaknya takut. Diceritakan bagaimana ilmunya Allah, ya kan? Kemudian
Diperintahkan ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ini kan semua larangan yang dilarang di jalan seperti ini, kamu harus melakukan seperti ini. Tapi apa? Ditancapkan terlebih dulu pengertian tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, tentang ilmunya Allah. Itu ditancapkan kepada anak. Kita itu subhanallah Pak, kadang kita itu gak pernah cerita kepada anak kita. Kita pernah nggak cerita duduk barisa semuanya sama anak kita, cerita tentang surga sama neraka, cerita tentang kehebatan Allah, ilmunya Allah, nikmat Allah yang begitu luar biasa kepada kita. Baru setelah itu apa? Nah, nak, baru perintah ini loh, Allah perintahkan ini, Allah melarang ini, Allah perintahkan ini, Allah melarang ini. Kita itu pada nak sholat, nak puasa, nak jangan kayak gini, nak jangan kayak gini. Tapi apa? Gak pernah ditancapkan targhib sama tarhib. Gak pernah kita kasih motivasi kepada anak, kalau kamu melakukan seperti ini nanti kamu bahagia di akhirat, ya. Kalau kamu melakukan seperti ini nanti ceritakan tentang neraka, bagaimana Allah menceritakan neraka di dalam Al-Quran. Pokoknya kita apa? Oh, sana, oh sini sama anak. Sekali ngomong cuma memerintahkan, sekali ngomong nggak didengar, jauh sapu, ya. Ini yang susah gitu. Gimana anak mau dia tumbuh kesadaran dirinya? Tapi apa? Luqman memerintahkan, melarang, dibarengin. Ketika mendidik anaknya tersebut dengan apa? Targhib dan tarhib. Targhib dan tarhib. Supaya muncul apa ya? Muncul, oh saya kalau melakukan seperti ini, ya saya akan mendapatkan seperti ini. Dan dimunculkan apa? Dimunculkan rasa takut kepada anaknya. Ini yang diajarkan Luqman kepada kita semua. Kemudian kata beliau, fa'amarahu bil ikhlas wa nahahu 'anil syirk. Bagaimana Luqman memerintahkan untuk senantiasa ikhlas di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang dari yang namanya kesyirikan. Wa bayyana lahu sababa bidzalika. Dan Luqman itu menjelaskan sebab kenapa nggak boleh syirik. Dijelaskan oleh Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah merupakan apa? Kedzaliman yang sangat besar. Dan kita harus menceritakan kenapa kok zalim. Gitu. Jangan cuma kita, nak jangan berbuat syirik. Anak kita, kenapa kita nggak berbuat syirik? Kita harus jelaskan. Katanya bapaknya, gimana Ustaz, saya mau menjelaskan, aku itu Ustaz kok, makanya belajar. Gitu. Kalau kita sadar kalau diri kita bukan Ustaz itu kan hanya label, Pak. Ya. Yang duduk di sini berarti Ustaz, kan cuma label gitu. Tapi tuntutan pada semuanya, mau yang duduk di sini, mau duduk yang di sini depan saya, ataupun yang duduk di luar sana, yang di belakang sana, itu apa? Semuanya tuntutannya sama, Pak. Harus berilmu. Tuntutannya sama kita itu. Cuma bedanya apa? Yang duduk di depan sini disuruh Ustaz, yang duduk di depannya di murid, kan seperti itu. Tapi tuntutannya antara Ustaz dan murid di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama, yaitu apa? Berilmu. Kenapa? Karena kita bersama-sama punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ngajari anak dan bojo, Pak. Ngajari anak istri. Itu tanggung jawab kita semua. Ya kan nggak mungkin terus Ustaz terus ngajari bojo kok. Kan seperti itu. Enggak. Tapi apa? Setiap kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mengajari istri kita masing-masing. Setiap kita punya tanggung jawab untuk mengajari apa? Anak kita masing-masing. Enggak usah, sekarang alhamdulillah saya cari uang. Ya, tak titip aja ke sekolah. Makanya saya pernah Pak, ketika saya masih jadi kepala sekolah di Puncak, ada anak yang bermasalah Pak. Saya telepon, Pak, maaf anaknya ada masalah seperti ini. Kata bapaknya, Ustaz, kalau Ustaz selesaikan saja katanya. Saya udah pusing juga sama anak saya, dan sama anaknya semua Pak. Gitu. Saya sudah pusing sama anak saya. Mending saya cari uang. Saya bayar SPP Pak. Ustaz katanya, saya bayar SPP, sudah Ustaz yang selesaikan. Terserah Ustaz katanya. Nah seperti itu Pak. Betul lah. Ada yang telepon saya seperti itu. Langsung saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, besok datang Pak. Saya bilang. Akhirnya saya paksa orang tuanya datang. Anaknya tak suruh beres-beres. Sudah selesaikan bajumu semuanya. Saya bilang, Pak, saya kembalikan anaknya Pak. Kenapa? Bapak yang bikin gitu. Bapak yang tanggung jawab.
amanahnya ini sebenarnya amanah bapak, bukan amanah saya Pak. Saya cuma punya amanah ilmu untuk mengajarkan. Pada hakikatnya anak itu amanahnya bapaknya sendiri. Ini biar sadar gitu. Bahwasanya kita itu bukan cuma nitip kita itu kadang Pak, subhanallah, kita sadarkan semuanya kepada sekolah. Gitu. Misal aku yang bayar SPP, tak taruh anak saya di sekolah. Ya kan? Pak, satu guru berapa murid Pak? Ya, satu kelas berapa murid? Ya. Kalau 20 alhamdulillah, kadang satu kelas 30. Ya. Terus satu orang suruh ngurusin amanah yang besar 30 murid tersebut. Kemudian bapaknya, yang penting aku kerja. Dikira apa? Dengan seperti itu, anakku insya Allah sudah jadi baik. Kenapa? Bisa sekolah nih. Dan enggak. Itu amanah kita, amanah yang harus kita bertanggungjawabkan. Ya. Kadang kita subhanallah, kita pernah tanya kepada anak kita, "Nak, kamu diajarin apa di sekolah? Kamu diajarin apa di sekolah?" Jujur Pak, saya kesempatan yang paling besar kalau saya pribadi, ketika apa? Ketika saya ngantar anak ke sekolah, itu kesempatan saya ngobrol dengan anak saya Pak. Kesempatan apa yang sudah kamu pelajari? Kesempatan untuk apa? Tanya, kamu pelajarinya apa saja? Nasihat itu ketika kadang di motor, itu kesempatan untuk apa? Untuk ajak ngobrol. Ya. Kenapa? Karena kita tahu, gitu loh, anak sekolah, ya. Kemudian kita juga berangkat kerja. Nanti pulang-pulang, subhanallah, kadang wis anak wis tepam, gitu. Kita pulang malam, anak wis lemas, sudah masuk kamar, sudah tidur. Kesempatannya, ya kesempatan yang sedikit itulah yang harus kita banyak manfaatkan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan apa? Untuk kita memberikan ujangan kepada mereka, bukan terus bisa serahkan bongkoan saja kepada sekolah. Gitu. Kemudian kalau anaknya nggak baik, yang disalahkan sama orang tua siapa? Sekolah. Kan gitu. Wah, sekolah di situ saya sudah bayar mahal, SPP larang. Ya kan? Kemudian anak saya sudah karu-karuan. Nah ini subhanallah, ini cara berpikirnya, mindsetnya yang harus dibenarin Pak. Makanya ini rahimahullah. Maka harus diajarkan betul, gitu. Perintah, larangan harus diajak ngobrol, kemudian harus diajak untuk apa? Targhib dan tarhib kepada anak. Terutama yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan ini adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Kemudian dijelaskan oleh beliau Sa'di rahimahullah taala bahwa wajib qaulihi adiman. Dari sisi mana kok kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar? Annahu la afdha wa asba'u mimman sawwal makhluqa min turab bimalikir riqab. Bagaimana tidak menjadi sebuah kezaliman yang dimana kesyirikan itu adalah merupakan seburuk-buruknya yang namanya kezaliman. Karena apa? Karena orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan makhluk yang dia dari turab, makhluk yang diciptakan sama Allah dari tanah disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha Malikul Riqab, yang maha memiliki alam semesta ini, yang memiliki makhluk-makhluk semua. Itu disamakan antara makhluk sama Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwal ladzi la yamliku minal amri syai'a biman lahul amru kulluh. Disamakan antara makhluk yang tidak memiliki segala sesuatu apapun disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala yang segala perkara itu ada di tangannya. Kemudian wasawwan naqis wal faqira min jami'il wujuh bir rabbil kamil ghani min jami'il wujuh. Disamakan makhluk yang fakir dari segala sisi, yang lemah dari segala sisi dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sisi. Ini kedzaliman Pak. Menyamakan antara Allah dengan makhluk yang jauh sekali sifatnya, ini adalah merupakan kedzaliman. Wa sawwa man lam yun'im bimithqali dzarrah minan ni'am billadzi ma bil khalqi min ni'matin fi dinihim wa dunyahum wa akhirahum. Kemudian disamakan makhluk yang tidak pernah memberikan nikmat disamakan dengan Allah yang senantiasa memberikan nikmat duniawi, ukhrawi. Ya beda antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wa abdanahum wa la yasrifu su'ilahu, yang tidak memalingkan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala,
fahal a'dhamu min hadzal dzulmi syai'. Apakah ada yang lebih zalim dari perkara ini? Makanya kemarin Pak, kalau masih bapak-bapak masih ingat, kalau nggak salah saya sampaikan di bulan Ramadan ketika saya ngajar usul salasah, sebab seseorang itu terjatuh ke dalam yang namanya kesyirikan karena apa? Karena melampaui batas. Ya, ketika saya menjelaskan tilka hududullah fala ta'taduha, itu batasan Allah, jangan sampai apa? Jangan sampai nyebrang. Masih ingat Pak? Ya. Jangan sampai nyebrang. Karena kesyirikan itu disebabkan karena nyebrang dari batasan Allah. Kalau lupa nanti minta sama Pak Abdul Qadir, videonya ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan. Jadi Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya perbuatan. Makhluk juga punya nama, makhluk juga punya sifat, makhluk juga punya apa? Juga punya perbuatan. Nah, ini ada batasannya, Pak. Ada batasannya. Batasan ini harus betul-betul sesuai dengan batasannya. Gak boleh diseberangkan. Namanya Allah, namanya sifatnya Allah, perbuatannya Allah, itu gak boleh nyebrang ke nama, sifat, perbuatan makhluk. Begitu pula sebaliknya, nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk itu nggak boleh nyebrang ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau nama makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk itu nyebrang, maka apa? Terjadi kesyirikan. Contoh, Nyi Roro Kidul yang dianggap itu adalah merupakan orang makhluk yang hebat katanya. Dia punya nama, punya sifat. Katanya sifatnya apa? Menghilangkan madorot, ya kan? Atau mendatangkan musibah. Padahal apa? Yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan madorot itu sifat siapa Pak? Sifat Allah. Diseberangkan makhluk, sifatnya makhluk diseberangkan ke sifatnya Allah. Akhirnya apa? Terjadi kesyirikan. Ya kan? Kemudian ada orang berbuat yang bisa mendatangkan hujan dan menahan hujan siapa? Allah. Kemudian ada orang yang dia apa? Nyarang hujan. Ya kan? Pawang hujan. Ya kan? Mau dia muter-muter apa dan lain sebagainya kayak di TV-TV itu kan, dia bawa hujan. Dia sudah berbuat padahal dia makhluk. Dan kita tahu bahwasanya apa? Yang menurunkan hujan itu Allah. Yang menahan hujan Allah Subhanahu wa taala. Hududullah, batasan itu apa? Diseberangkan. Seakan-akan makhluk punya sifat yang sama atau perbuatan yang sama dengan Allah. Akhirnya apa? Terjadi yang namanya kesyirikan. Itu kalau diseberangkan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah diseberangkan ke makhluk, terjadi kekufuran. Contoh, yang mempunyai sifat punya anak siapa? Makhluk, ya kan? Tapi apa? Dikatakan Allah punya anak. Kan diseberangkan dari sifatnya. Makanya kalau diseberangkan akhirnya terjadi apa? Kekufuran, ya kan? Ini terjadi seperti ini karena apa? Karena tadi Pak, batasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan batas tadi diseberangkan. Karena sebab seberangan tadi akhirnya apa? Terjadilah yang namanya kesyirikan, kekufuran, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini batasannya siapa? Batasannya Allah. Ini punya Allah. Bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu samad, Allah itu lam yalid wa lam yulad. Ini batasannya Allah. Sudah jelas itu batasannya Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad, ini batasannya siapa? Batasannya makhluk. Makhluk itu tidak akan pernah menyerupai Allah. Punya batasan, punya batasan. Jadi jangan diseberangkan. Jangan melampaui batasan-batasan tersebut. Kalau kita itu nggak pernah tahu batasan, akhirnya kita menyeberangkan, banyak orang terjadi kesyirikan ya karena sebab tadi nyebrang dari batasan yang Allah Subhanahu wa taala sudah bataskan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa? Ta'taduha, nyebrang dari batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah batasi. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Luqman menasihati anaknya. Pertama kali yang dinasihatkan berkaitan dengan masalah kesyirikan. La tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wa hal a'dhamu dzulman, kata beliau Sa'di rahimahullah taala, mimman khalaqahu Allah li ibadatihi wa tauhidihi. Maka kata beliau,
Apakah ada kedoliman yang lebih besar dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan manusia untuk beribadah dan mentauhidkan Allah? Fadhaba bi nafsihi, kemudian apa? Dia berangkat dengan sendirinya, asy-syarifah faja'ala fi akhassil maratib ja'alaha abidatan lama liman la yusawi syai'an. Kemudian apa? Kemudian dia berangkat dengan sendirinya dan menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala apa? Tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa? La yusawi syai'an, tidak ada yang semisal dengannya. Fadhalama nafsahu dzulman kabira, sehingga seseorang itu apa? Mendolimi dirinya sendiri dengan apa? Kedoliman yang sangat besar. Ini kedoliman yang sangat besar ketika seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini qul rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit apa yang bisa kita ambil dari tafsir As-Sa'di rahimahullah taala berkaitan dengan cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang hamba Allah Subhanahu wa taala Luqman yang Allah Subhanahu wa taala berikan hikmah, diberikan ilmu yang nafi, diberikan dan diberi taufik untuk bisa beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana perjalanan Luqman dengan anaknya, memberikan nasihat, memberikan peringatan yang sepantasnya bagi kita untuk kita apa? Meneladaninya, untuk senantiasa kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita sebagai ibrah, sebagai peringatan bagi kita semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada benarnya datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya datangnya dari si pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.